Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Amil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru, yang mana di sini ada informasi terbaru lagi kami dapatkan untuk teman-teman sekalian, bahwasanya berdasarkan data resmi dari BKN per 29 September 2023 sudah ada sekitar 278.135 guru honorer sudah resume. Apakah malam ini ditutup Bapak Ibu ya? Karena malam ini sudah tanggal 29 September ya, malam terakhir sebenarnya berdasarkan jadwal untuk pendaftaran SSCSN untuk pelamar kebutuhan khusus ya. Kira-kira apakah malam ini ditutup? Admin juga belum bisa memastikan ya. Tapi kalau berdasarkan jadwal harusnya ditutup. Kecuali kalau misalkan besok-besok itu ada perpanjangan ya. Yang mana di sini kita lihat ada kabar yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer terkait BKN memberikan info terbaru ya. Jadi ada info terbaru dari BKN, semua tergantung Kemendikbud katanya ya, dari Bapak Suharmin. Dia mengatakan semua tergantung Kemendikbud. Usahakan resume di portal SSCSN ya. Kalau bisa usahakan tetap malam hari ini Bapak Ibu mengupayakan untuk resume, karena kenyataan di lapangan ternyata sudah banyak juga guru honorer yang berhasil resume teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di website resmi dari Kemendikbudristek ya, di sini kita memperhatikan bahwa untuk perubahan jadwal penerimaan pegawai ya pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 ya, mana kalau kita perhatikan untuk pendaftaran seleksinya itu mulai tanggal 20 September sampai 9 Oktober ini sudah tercover di sini, pelamar berkebutuhan khusus dengan pelamar berkebutuhan umum teman-teman ya. Yang mana kalau pelamar berkebutuhan khusus sesuai dengan rentang waktu pendaftaran itu untuk pelamar berkebutuhan khusus P1, P2, P3 itu terakhir malam hari ini, yaitu tanggal 29 September 2023. Adapun kalau kita berbicara apakah ada perpanjangan atau tidak, itu bukan urusan kita teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan pendaftaran seleksi, usahakan masih ada waktu malam hari ini ya, sampai jam 12 malam untuk melakukan resume. Kalau mengenai perpanjangan, kita tunggu saja apakah ada perpanjangan atau tidak Bapak Ibu ya. Semua itu ditentukan oleh Panselnas ya, termasuk BKN dan juga kolaborasi dengan Kemdikbudristek. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian nantinya sampai tanggal 12 Oktober ya. Jadi sejak kemarin tanggal 20 September sampai dengan 12 Oktober 2023 Bapak Ibu ya, sudah ada seleksi administrasi. Kemudian nantinya di tanggal 13 sampai 16 Oktober 2023 itu akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini berdasarkan info resmi. Nah, di sini kalau kita perhatikan salah satu info terbaru hari ini teman-teman ya, 278.135 guru honorer itu sudah mendaftar P3K 2023. Malam ini apakah betul-betul ditutup ya? Di sini masih ada tanda tanya, malam ini ditutup masih tanda tanya. Di sini kita lihat dari pihak BKN sepertinya memberikan informasi terbaru ya. Kita coba cek teman-teman ya. Yang mana di sini diperhatikan Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan update data pelamar P3K Guru 2023 pada kebutuhan khusus ya. Jadi ini yang kebutuhan khusus yang melamar kemarin ya, sudah ada update berapa yang sudah resume ya. Tercatat jumlah pelamar yang sudah melakukan finalisasi. Jadi kalau dikatakan finalisasi berarti dia sudah mengakhiri pendaftaran ya untuk P1, P2, P3 pada Jumat 29 September pukul 18 waktu Indonesia Barat itu sebanyak 278.135 orang. Jadi ada sekitar 278.135 orang yang akhirnya selesai ya melakukan finalisasi ya untuk pendaftaran P3K Guru 2023 pada kebutuhan khusus. Nah, kemudian di sini kita lihat menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmin, angka ini melesat dibandingkan
sehari sebelumnya yang hanya 70.000 orang. Bayangkan ya, jadi hari Kamis, hari Rabu yang melakukan pendaftaran itu baru sekitar 70.000 orang. Pas hari ini itu naik ya, naik menjadi 278.135. Artinya banyak yang sudah menyelesaikan pendaftaran ya. Nah, kemudian angka ini meningkat pesat dan menunjukkan bahwa SSCASN itu bisa diakses, kata Deputi Suharmen kepada JPNN. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kalau kita bersabar mengakses SSCASN itu banyak yang bisa mengaksesnya. Dia menyebutkan jumlah guru honorer yang bikin akun sekitar 317.000 ya. Itu berarti yang bikin akun untuk pelamar prioritas sekitar 90% telah menyelesaikan pendaftaran ya. Jadi sekitar 90% itu telah menyelesaikan pendaftaran. Apakah pendaftaran P3K 2023 akan diperpanjang atau tidak? Ini yang pertanyaan yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru ya. Apakah pendaftaran P3K 2023 itu kira-kira apakah diperpanjang atau tidak? Di sini dikatakan oleh Deputi Suharmen mengungkapkan semua tergantung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Ibu ya. Saya akan memperpanjang jadwalnya jika ada surat dari Kemendikbudristek. Kalau tidak ada permintaan ya berarti sesuai dengan agenda awal, yaitu 29 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ditutup ya. Itu kata dari Suharmen. Dia menghimbau para pelamar untuk tidak mencari-cari alasan, tetapi yang bersangkutan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Logikanya seperti ini ya. Jadi mengenai jadwal P3K itu apakah diperpanjang atau tidak, semua tergantung dari Kemendikbudristek ya. Ini dari pihak BKN. Kalau misalkan ada surat permintaan dari Kemendikbudristek bahwa diperpanjang, maka BKN akan siap memperpanjang. Tapi kalau tidak ada surat dari Kemendikbud, maka berarti itu sesuai dengan agenda awal, yang mana tanggal 29 September tepatnya di pukul 12 malam hari ini Bapak Ibu ya, itu ditutup kalau memang tidak ada permintaan dari Kemendikbud. Jadi kita tunggu saja kira-kira apakah Kemendikbud akan mengisyaratkan untuk memperpanjang pendaftaran atau tidak. Kemudian dia di sini dilanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini, jika sistem e-materai bermasalah, ujarnya semestinya yang bisa final pendaftaran tidak bisa naik ya. Ini logika ya, tidak bisa naik dari 70.000 menjadi 278.000 jika misalkan sistem e-materai bermasalah. Bagaimana mungkin bisa terjadi dalam satu hari pendaftar bisa menyelesaikan sebanyak itu? Ini dikatakan langsung oleh Bapak Suharmen. Kalau misalkan alasan bahwa e-materai bermasalah, beliau mengatakan bahwa apa yang menjadi penyebab kenapa dari 70.000 itu tiba-tiba bisa naik menjadi 278.000. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Bapak Ibu ya, dalam satu hari pendaftar bisa menyelesaikan sebanyak itu ya. Jadi logikanya teman-teman silakan upayakan untuk malam hari ini ya. Bapak Ibu guru silakan menyelesaikan pendaftaran. Kenapa saya bilang? Karena ya seperti itu tadi Bapak Ibu ya, belum ada kepastian apakah pendaftaran P3K ini diperpanjang atau tidak. Saya akan mengapresiasi mereka yang dari awal sudah mempersiapkan diri dan logikanya, dan tidak melakukan pendaftaran last minute atau kebut semalam ya. Artinya dari dulu, dari kemarin-kemarin memang sudah melakukan pendaftaran. Bagaimanapun tambahnya, kalau semua ditumpuk dalam waktu-waktu bersamaan, pasti kekuatan infrastruktur pasnya. Itu sebabnya jadwal pendaftaran dibuat lebih panjang agar bisa tersebar waktu pendaftarannya. Nah seperti ini ya kira-kira info terbaru dari BKN. Jadi logikanya mumpung masih ada waktu, bagi teman-teman guru yang belum resum, upayakan resum hari ini juga ya. Karena kita tidak tahu apakah pendaftaran ini akan diperpanjang atau tidak. Tapi semoga saja ada kabar baik ya, kita tunggu saja. Dan insya Allah kami akan informasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.